Apalagi sekarang ini saya melihat kelihatannya ini anak-anak ini diduga digunakan sebagai bemper ya, oleh salah satu pihak untuk menyerang pihak lainnya. Ya, untuk membela pihak lainnya. Bahwa setiap lembaga yang terkait itu sudah menjalankan tusinya dengan baik dan benar atau merespon kasus ini dengan cepat. Nah, kami akan melakukan pertemuan tersebut. Sudah kami agendakan dalam minggu ini. Terutama balik sama itu bayi ya, sumpah. Kenapa? Itu bayi tuh butuh banget ibunya. Gua kagak bohong demi Allah. Nah, ini menjadi rentan untuk anak ya, karena menempatkan anak dalam pusara konflik orang tua. Emi melaporkan Tisya Erni tersebut, lantas menjadi sorotan dunia maya, termasuk beberapa publik figur. Salah satunya adalah Davina, mantan asisten Aden Wong, yang turut memberikan respon atas perkembangan kasus ini. Dalam sebuah video yang diunggah Davina di unggahan akun gosip, dia menyoroti sikap Tisya yang diduga merebut anak Emi. Davina juga turut mempertanyakan, apakah Tisya bisa merawat bayi dengan tulus sebagaimana seorang ibu. Ia pun tak habis pikir dengan tindakan yang dilakukan sang pedangdut itu. Mengingat bayi tersebut masih membutuhkan ASI eksklusif. Kabarnya, Emi, melalui ponsel sang suami, Emi memergoki pesan chat antara Aden Wong dan Tisya yang bukan layaknya bos dan asisten pribadi. Dari situ, kecurigaan Emi semakin geram dan ia pun meminta penjelasan kepada Aden Wong terkait hal ini. Intinya minta tolong supaya posnya Bu Ami atau posnya apapun itu tolong di-tag ke instansi kayak embassy atau misalnya ke instansi kayak Komnas atau apa. Supaya mereka aware sih kalau ada kejadian kayak gini tuh benar-benar real ada terjadi di Indonesia dan mereka bertindak ke Polri, ke Polda dan sebagainya. Bu Ami tiap hari nangis coy, gue nggak bohong demi Allah, tiap hari nangis. Kalau kondisi Bu Ami sekarang, ya gue nggak bisa bilang kondisinya ini yang gue sampaikan valid apa enggak, karena kan biar gimana pun gue nggak tahu ya di dalam tuh perasaan dia kayak gimana. Yang pasti kalau ditanya perasaannya nggak bakal baik-baik aja lah ya, apalagi hari ini ada kabar, dapat kabar dari netizen, asik nggak tuh netizen, dari netizen ada kayak yang ngasih tahu dia kalau ada yang ngelihat suaminya di airport di Juanda mau berangkat ke Malaysia Johor Baru gitu-gitu loh. Jadi otomatis tambah khawatir lah. Cuman kalau dibanding di hari H yang kejadian rumah sakit itu udah, gue nggak tahu sih, dia udah yang kayak oke lah, bukan oke sih, kayak legowonya tuh yang kayak ya udah memang gue harus, ini bagian dari jalan hidup gue kayak gitu. Jadi minta doanya aja sih supaya Bu Ami tuh bisa balik lagi kumpul sama anak-anaknya. Terutama balik sama itu bayi ya, sumpah. Kenapa? Itu bayi tuh butuh banget ibunya. Gua kagak bohong demi Allah. Itu bayi tuh gak bisa minum pakai botol karena kayak pernah kayak tau gak sih bayi itu kan kadang-kadang kayak nggak aus, cuman kayak pengen doang kayak gitu. Gue kasih empeng aja, gue kasih coba kayak pacifier aja, dia nggak suka, nggak bisa, nggak ini karena memang nggak bisa, dia full ASI, definisi full ASI. Jadi kayak ya semoga cepat balik, karena Bu Ami itu apik sekali mengurus si bayi, karena kan gue 2 bulan terakhir itu tinggal sama Bu Ami. Bu Ami itu sangat apik mengurus bayi, the baby was happy, setiap pagi itu ketawa-tawa, bawel banget, lucu banget. Dan iya full ASI, Bu Ami yang mengurus semuanya, dari mandinya dan segala macamnya itu semua Bu Ami. Jadi semoga bayi itu cepat balik ke Bu Ami, amin. Dari kasus ini yang datang ke KPA itu pengacaranya Bu Ami ya, tanggal 29 Januari 2024. Nah, pengacara tersebut menyampaikan bahwa mereka perlu pendampingan untuk mengambil anaknya Bu Ami. Nah, untuk kasus ini memang dari pengacaranya tidak memasukkan ke dalam pengaduan KPAI, mereka hanya berkonsultasi saja. Nah, adapun informasi yang kami dapat itu hanya dari selembar laporan pengacara kepada Polda Metro Jaya. Nah,
di dalam laporan tersebut itu disampaikan bahwa Bu Ami mengadukan terlapor terkait pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga perlindungan anak pasal 76B ya, terkait penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Kalau KPAI sesuai dengan tusinya kami adalah pengawasan. Nah, layanan ini berada di kepolisian dan juga UPTD. Nah, tapi dalam konteks kasus Bu Emi ini adalah warga negara asing, artinya untuk koordinasinya ada di tingkat kementerian. Nah, tentunya ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena di sana di SAPA 129 itu layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi lintas nasional ataupun lintas internasional. Emi BMJ mengambil langkah tegas, dari mulai bicara ke beberapa podcast selebriti, sampai melapor ke KPAI. Pengakuan itu dikatakan oleh Komisioner KPAI, Klaster Lingkungan Keluarga. Dari Aden Wong, Rahmayanti juga menjelaskan bahwa laporan itu berisikan aduan Emi kepada pengusaha asal Singapura tentang pasal 76B, yakni tentang pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, penelantaran, serta pelakuan salah terhadap anak. Nah, ini menjadi rentan untuk anak ya, karena menempatkan anak dalam pusara konflik orang tua. Nah, ini yang alangkah baiknya anak tersebut tidak diposisikan dalam posisi konflik antara kedua orang tuanya. Usia 12 tahun itu memungkinkan untuk dicuci otak, karena kalau kita lihat ya secara relasi, ini ada relasi kuasa ya, di mana relasi kuasa antara ayahnya dan anaknya tentu ini juga memiliki pengaruh tersendiri untuk bagaimana anak memiliki cara pandang kepada ibunya yang emang secara posisi juga berada di luar ya. Kalau ayahnya tentu dekat, artinya secara kelekatan, secara komunikasi juga lebih intens. Tentunya ini juga bisa mempengaruhi anak tersebut. Dilihat dari sisi usia udah 12 tahun, artinya secara keinginan untuk menyampaikan itu bisa disampaikan. Nah, kalau melihat dengan kasus-kasus yang sudah ada, bahwa keterpisahan anak dengan salah satu orang tua itu bisa menyebabkan gitu ya kerenggangan, baik dari sisi psikologisnya ataupun dari sisi-sisi yang lainnya.